Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan coba mendemonstrasikan untuk proses cloning menggunakan software Macrium Reflex ya. Saya akan mengcloning SSD dengan kapasitas 256 ke SSD yang lebih besar, yaitu 1 TB. Sebelumnya udah saya coba informasikan di video sebelumnya ya, bahwa kondisi SSD yang saya gunakan sekarang di PC itu dia udah hampir penuh. Lihat di situ ada NVMe yang warna merah tuh. Total 256, hanya tersisa sekitar 17,7 GB aja. Jadi nggak terlalu bagus untuk kondisi kesehatan PC-nya ya, terutama di penyimpanannya. Nah, yang jadi masalah adalah slot si NVMe di motherboardnya itu cuma satu, teman-teman. Jadi saya nggak bisa cabut salah satunya ya. Kalau salah satunya dicabut, berarti ini harus dipasang. Sedangkan itu mau dipasang di mana? Akhirnya saya coba akali dengan menggunakan kayak semacam enclosure lagi. Tapi untuk yang NVMe di sini, ini dari brand Orico. Pernah saya review juga di video yang sebelumnya, udah lama banget saya reviewnya. Saya akan coba pakai untuk cloning ya. Jadi saya nggak mencabut NVMe 256 yang di motherboard, saya akan coba pindahkan yang 1 TB ini ke sini. Nanti saya akan coba konekkan ke PC. Cuma saya nggak tahu nih apakah berhasil atau tidak. Kita akan coba dulu minimal si SSD yang 1 TB ini kebaca dulu aja ya. Kita akan coba bongkar dulu isinya. Ini baru beli juga. Tadinya mau pilih yang 256, cuma rasanya agak nanggung ya harganya, kapasitasnya juga. Jadi ya sekalian aja kita pilih yang lebih mahal gitu ya. Ini ada semacam kayak pendinginnya, sebetulnya boleh dipakai boleh enggak juga sih, tergantung teman-teman ya. Saya akan coba bongkar dulu sebentar. Nah, ini tinggal diambil aja. Ini mau dipakai boleh, cuma di si NVMe yang enclosure Orico itu udah ada ini tutupnya tuh. Nanti kita akan coba praktekkan pasangkannya, cuma udah saya demokan di video yang sebelumnya. Saya akan coba pasang dulu karena agak lumayan masangnya tuh, harus hati-hati juga teman-teman. Nanti dikunci, penguncinya tuh bukan baut yang disekrup gitu, tapi seperti ini dia, ada karetnya ya. Saya akan coba pasang dulu sebentar. Nah, ini yang udah terpasang, tapi dia masih ke atas ya, sampai bunyi klik. Nanti teman-teman kunci dengan seperti ini nih. Ini tinggal dikesinikan aja sebetulnya. Cuma ya agak susah, kalau pertama kali pasang tuh agak susah. Nah, udah seperti ini. Nanti tinggal ditutup nih pakai yang ini nih. Boleh dipakai, boleh enggak, atau yang ini juga mau ditempelkan boleh juga sih ya. Saya coba pasang dulu sebentar. Nah, seperti ini yang pendinginnya. Udah, itu tinggal ditutup aja nih. Saya nggak tahu nih kebalik atau enggaknya. Kita akan coba pasang ya. Nah, kalau udah bagian ini tinggal ditutup teman-teman. Ada penguncinya lagi dia. Seperti ini. Nanti USB-nya tinggal dipasangkan ke sini ya. Kita akan coba hubungkan. Untuk kabelnya tuh ada, dia Type C to Type C masalahnya. Sedangkan di sini kan nggak ada Type C, saya nggak punya port Type C-nya. Nah, ini udah terhubung ya. Udah terhubung, tetapi di software di drive-nya dia nggak kebaca. Mungkin belum diformat ya. Kita akan coba gunakan software Macrium Reflex-nya langsung. Saya akan coba buka dulu softwarenya. Nah, barusan saya udah coba buka Macrium Reflex-nya dengan disk management, cuma di sini ada sedikit masalah, dia nggak kebaca. Karena koneksi awalnya itu dia harus ke Type C, teman-teman. Jadi saya nggak bisa pakai sambungan. Nah, kalau saya sambungkan ke situ si Orico ini, dia nggak mau dia. Nah, ini kan yang tadi saya coba, dia nggak mau. Dia nggak kedetek dengan sempurna. Tapi ketika saya langsung hubungkan ke kabel yang utamanya, itu ada kabel utama tuh ya, saya coba terangkan dikit. Nah, dia baru bisa mau kebaca. Nah, ini saya bukanya ke disk management dulu ya, create format hard disk yang ada di Windows untuk memformat jadi GPT ya. Karena kalau MBN nanti dia biasanya gagal, jadi harus sama gitu ya. Kita akan coba format GPT dulu. Ini udah kebaca sebetulnya disk 4.
ya. Kita akan coba cek. Nah, di sini udah kelihatan nih, ada disk 4 nih yang 1 terabyte ya, online statusnya. Kalau seandainya saya buka untuk drive partisi baru, bisa aja, cuma barusan udah saya format. Kita langsung buka Macrium Reflex-nya aja ya. Harusnya kebaca sekarang. Ini saya close aja, khawatir nanti dia bentrok ya. Nah, harusnya ada sekarang. Nah, di sini. Ini udah formatnya GPT ya, dari bantuan create format yang ada di hard disk. Saya akan coba cloning yang disk 3, yang kapasitasnya tadi udah penuh ya. Ini ada di kapasitas yang 256. Ini berannya sama-sama ada data juga. Saya akan coba cloning disk ini, kemudian saya pilih select disknya, saya akan pilih ke yang tadi nih, yang di sini. Ya. Cuma dia belum diformat. Ada copy partition, saya pilih string or extend. Jadi kapasitasnya akan menyesuaikan dengan 1 terabyte. Kalau pilih yang exact, nanti dia 715-nya hilang. Tuh, ada keterangan 715-nya hilang ya. Jadi saya nggak mau, saya coba ulangi lagi. Saya pilih yang ini, ya, copy partitionnya pilih yang string ya, atau yang extend. Nanti dia normal, lihat kapasitasnya tuh. Dia akan panjang kapasitasnya ya, bukan 256 lagi. Nah, saran berikutnya, kalau ketika proses cloning ini, teman-teman jangan buka aplikasi apapun harusnya, ya. Termasuk kalau bisa antivirus di stop dulu aja. Kita akan coba pilih next ya. Mudah-mudahan berhasil. Ini dari 256, saya cloning ke kapasitas yang 1 terabyte ya. Kita akan coba next. Kita coba next lagi. Langsung coba kita finish. Kita coba klik OK. Nah, ini proses cloningnya mudah-mudahan nggak ada kendala sih. Harusnya kalau SSD ke SSD lebih cepat ya, harusnya sih. Kalau teman-teman perhatikan, di situ ada aktivitas tuh, si enclosure dari Orico-nya, dikedip-kedip ya. Kalau misalkan di motherboard-nya ada 2 slot NVMe, nggak jadi masalah sebetulnya. Tinggal masukkan aja NVMe yang satu lagi ya, SSD-nya. Ini kita coba tunggu aja ya, saya akan coba pause aja videonya. Kalau misalkan nanti mendekati beres, saya akan lanjut lagi. Ini progresnya udah ada ya, baru 5% teman-teman. Jadi memang karena saya menghubungkan si NVMe-nya atau SSD-nya ini melalui enclosure ya, dia nggak langsung ke dalam motherboard, jadi dia agak lama prosesnya. Ini kalau misalkan saya masukkan ke dalam CPU, dia pasti lebih cepat lagi ya. Ini baru berjalan beberapa menit, tapi dia udah 5% gitu ya, masih 5%, artinya memang cukup lumayan lama gitu prosesnya. Prediksi saya sih dengan kapasitas 256 dengan kondisi seperti ini kurang lebih sekitar 1 jam baru beres ya. Jadi akan saya coba tinggalkan aja. Nanti kalau udah beres saya akan coba ganti nanti NVMe-nya, si SSD-nya ya. Yang 256 yang ada di motherboard nanti saya cabut. Kemudian kalau udah beres, ini ya saya ganti, nanti saya masukkan gitu. Nanti yang 256 buat cadangan aja gitu ya. Nanti saya akan coba cek tuh, dia baru masuk ke 6% sekarang. Masuk ke 6%, nanti hasilnya akan saya coba ganti ya. Saya akan coba sambung lagi videonya setelah beres cloning. Karena kalau nunggu sekarang ini lumayan lama nih videonya. Pasti beresnya lumayan lama saya nunggunya. Ini baru 6%. Prediksi saya sekitar 1 jam lebih mungkin ya baru beres 100% tuh. Nah, sekali lagi kondisi ini terjadi karena saya cloningnya melalui enclosure seperti ini teman-teman. Kalau dia di dalam di dalam komputer atau di dalam CPU-nya langsung, motherboard-nya, itu pasti lebih cepat lagi ya. Nanti saya akan coba cek, mudah-mudahan berhasil ya, jadi nggak perlu install ulang dari awal dan install aplikasi dari awal lagi.
Untuk proses cloningnya udah selesai, udah 100% beres. Untuk waktunya itu sekitar 2 jam ya. Kemarin tuh saya prediksi 1 jam, ternyata pas saya coba tungguin, ternyata beresnya sekitar 2 jam. Ini adalah duplikasinya nih. Ini kan ada drive C, kemudian ada drive yang F nih. Drive F ini sama isinya dengan yang Windows, dari labelnya pun sama, karena dia cloningan kan. Cuma kapasitasnya memang 1 terabyte. Jadi udah kepake sekitar 200 GB, ini sisa sekitar 738. Ini isinya sama. Untuk waktunya memang 2 jam ya, dia lebih lama karena memang dipasangnya pakai enclosure SSD dia. Jadi bukan dipasang langsung ke motherboard. Kalau dipasang ke motherboard ataupun pakai SSD yang pakai kabel di PC itu dia lebih cepat lagi ya. Nah, langkah berikutnya saya akan coba ganti ya. Saya cabut yang 256, kemudian saya pasang yang 1 terabyte nih. Kita akan coba cek apakah berhasil atau tidak, karena beberapa orang tuh udah berhasil cloning, udah berhasil 100%, tapi ketika diganti ke yang barunya ya, SSD yang barunya, dia nggak mau. Ada yang restart terus, ada yang black screen ya, atau blank screen. Nah, saya nggak tahu nih apakah berhasil atau tidak. Untuk proses clone ini udah berhasil, cuma saya nggak tahu bisa masuk ke Windows atau tidak ya. Kita akan coba cek dulu. Ini adalah tampilan SSD yang baru yang sudah saya pasangkan ya. Jadi yang 256-nya saya cabut, saya ganti dengan 1 terabyte, dan ini sistem operasinya sudah berjalan berdasarkan NVMe yang baru. Jadi bukan yang lama. Ini buktinya. Ini dia udah di drive C, yang NVMe yang lama yang 256 udah saya cabut, jadi nggak ada lagi di sini. Itu buat cadangan aja ya. Jadi alhamdulillah berhasil proses cloningnya. Jadi poin penting buat teman-teman yang mau cloning itu, pertama pastikan dulu format kedua disk itu sama ya, sama-sama GPT. Jangan pilih yang MBR, lebih baik yang GPT aja. Kemudian pastikan ketika proses cloning itu tidak ada aktivitas kerjaan lainnya ya. Jadi nggak boleh ketika proses cloning itu teman-teman pakai ngetik, pakai buka aplikasi YouTube atau aplikasi yang lain, itu nggak boleh. Jadi lebih baik prosesnya fokus ke proses cloning aja gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kasusnya sama seperti saya, mau cloning dari NVMe ke NVMe lagi, itu bisa diakali menggunakan SSD enclosure ya. Saya punya dari brand Orico sebetulnya. Nah, kita akan coba cek di Macrium Reflex-nya. Nah, sekarang harddisknya udah sehat lagi dia, jadi nggak merah lagi disknya ya. Ini yang eksternal, kemudian ini yang barusan kita cloning ya. Windows C-nya udah normal lagi, nggak ada warning tanda merah. Ini yang khusus untuk game, dan juga ini untuk data-data. Jadi keempat buah drive ini berdiri sendiri, bukan partisi ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.